Survei SMRC mengatakan bahwa akhir-akhir ini nih, ada tren kenaikan elektabilitas Anies Baswedan. Namun, di sisi lain, terjadi tren penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau dilihat alasannya, kemungkinan kenaikan itu adalah dari safari politik yang gencar dilakukan Anies dan Nasdem. Ya, walaupun dikatakan elektabilitas Nasdem tidak baik dan bahkan terkesan turun, namun elektabilitas bakal calon presidennya meningkat. Elektabilitas itu kan keterpilihan yang dinilai dari berbagai macam hal, mulai dari karakter orang, sifat, gagasan, tujuan, dan visi misi yang ingin dicapainya ketika menjabat. Sehingga tercipta proses dikenal, disukai, lalu dipilih. Tapi, peningkatan elektabilitas Anies ini terkesan hanya karena popularitas semata. Karena terlihat kalau nggak ada tuh gagasan atau visi misi yang dibawanya saat safari politik. Sehingga terkesan bahwa masyarakat memilih orang hanya karena keterkenalan dan popularitas doang nih. Jadi, ada apa dengan kita? Apa kita bakal memilih pemimpin hanya karena dia populer aja? Atau apa sih yang seharusnya kita nilai dari seorang figur yang bakal memimpin kita? Hal ini akan kita bahas di Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Pemilihan presiden belum dimulai, pencalonannya pun belum dibuka. Tapi, figur-figur yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden sudah mulai tebar pesona. Tujuannya sudah tentu, menaikkan elektabilitas. Kayak tadi aku bilang, elektabilitas itu kan simpelnya adalah keterpilihan. Jadi, orang itu akan dikenal, disukai, lalu dipilih. Sehingga, elektabilitas itu bukan popularitas. Tren popularitas menjadi dasar orang memilih dan mendongkrak elektabilitas seorang politikus yang sangat amat banyak terjadi nih guys. Kita lihat aja, banyak anggota DPR atau bahkan pejabat daerah yang menjabat hanya karena populer aja, tanpa membawa gagasan yang jelas. Ya, walaupun ada juga yang tetap membawa gagasan dan layak dipilih. Tapi, persentase popularitas ini sekarang sangat amat berdampak pada elektabilitas seseorang. Sampai-sampai kebanyakan dari kita memilih seorang pemimpin atau perwakilannya di parlemen ya karena kita kenal aja. Padahal kita nggak tahu gagasan apa yang dibawanya, apa visi misinya. Jadi ya, karena dia artis dan cuma dia yang kita kenal dari semua calon lain, ya kita pilih itu aja. Kayak Anies Baswedan. Seperti saya bilang di awal, kalau tren kenaikan elektabilitasnya naik karena popularitas doang. Padahal, safari yang dilakukan tanpa membawa gagasan apapun. Yang awalnya Anies hanya populer di Pulau Jawa, sekarang sudah mulai populer di Pulau Sumatera dan lainnya karena safari doang. Sedangkan, calon lain yang belum melangkah keluar Pulau Jawa masih stagnan elektabilitasnya karena tingkat kepopulerannya yang rendah tadi. Nah, ini yang jadi persoalan buat kita. Jangan jadikan popularitas sebagai dasar kita memilih seseorang sebagai pemimpin atau perwakilan kita di parlemen. Kita harus menilai apa sih yang ingin dilakukannya, gagasan apa yang ingin dicapainya, bagaimana visi misinya, apakah target-target kebijakan yang akan dilakukannya sesuai dengan kepentingan rakyat, dan apakah dia memang bisa menjadi pemimpin yang baik atau menjadi representasi kita di pemerintahan. Itu yang harus kita lihat. Bukan sekedar karena dia seseorang yang populer. So, semoga kita lebih baik lagi dan teliti lagi dalam memilih dan menentukan calon pemimpin kita yang akan datang. Soalnya 2024 udah mulai dekat nih guys. Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video Vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolife.